Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul Allah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Ketika ujian yang pertama bahwa Nabi Saleh mampu menghidangkan makanan yang sudah dihabiskan oleh kaum jahiliyah pada saat itu. Lalu kemudian Nabi Saleh memberi kebaikan hatinya lagi. Lalu apalagi yang harus aku buktikan? Bahwa Tuhanku itu Tuhan yang maha besar. Kalau makanan yang telah kalian habiskan lalu dihidangkan kembali dengan tidak berkurang satu butir gandum pun di dalam hidangan itu, apalagi kalian yang minta. Biasa kalau golongannya sihirnya menang, mereka anggap itu suatu hal yang besar. Tapi ketika Nabi Allah yang seorang diri, ketika Nabi Allah yang dengan pengikutnya yang mungkin sangat sedikit mampu mengeluarkan mukjizat, itu pasti dibilang sihir, pasti dibilang ulah setan. Pun begitu pada saat itu, pemuka yang terdiri dari 70 pendeta yang mewakili 70 berhala yang di sekeliling kaum Samud yang sangat durhaka itu kepada Nabi Saleh berkata, baik, kami meminta sebuah unta yang berwarna merah. Merahnya sangat besar. Dan dari setiap rusuknya itu kami meminta panjangnya 1 mil. Luar biasa gobloknya kan permintaan macam itu. Suatu permintaan yang mustahil. Suatu permintaan yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh akal manapun. Makanya Nabi Saleh cuma hanya berkata, apa yang kalian minta itu sebenarnya sangat sukar bagi aku, tapi itu sangat gampang bagi Tuhanku. Ya sudah, kita pergi ke gunung. Lalu mereka pergi ke gunung. Gunung itu sangat besar. Karena permintaan unta yang mustahil itu yang sangat besar, jadi tidak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk itu datang unta yang sangat besar. Besarnya mungkin sebesar bukit. Lalu Allah perintahkan Nabi Saleh berdoa kepada gunung itu. Lalu gunung itu mengeluarkan unta yang sangat besar. Yes, satu rusuknya aja 1 mil. Dan unta yang namanya unta itu kalau minum ya makan. Bedanya unta dengan kita manusia, unta minum itu adalah makan. Makan itu adalah minum. Kebalikan dari kita, kalau kita makan ya makan, minum itu ya minum. Tahu sendiri unta kalau sekali minum itu udah luar biasa. Begitu unta itu yang besar itu keluar dari gunung, masih saja dianggap sihirnya itu Nabi Saleh. Tapi kalau mereka yang menang itu bukan sihir bagi mereka, itu dari Tuhan dia yang berhala. Ya begitu otak-otak yang sulit untuk diselamatkan lagi, yang memang seperti itu. Makanya Rasulullah udah menutup yang pintu-pintu semacam itu. Menutup pintu-pintu sihir, menutup pintu-pintu mukjizat-mukjizat yang sangat menyesatkan. Sebenarnya memang mukjizat Rasulullah yang paling tidak masuk akal ya mungkin Isra Mi'raj saja, sudah nggak ada lagi. Karena emang itu murkanya Allah kepada kaum Bani Israel yang
sangat mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya agama apa sih, ngikutin kita melulu. Kiblatnya ke kita. Nabinya mengagung-agungkan Nabi Daud, mengagung-agungkan Nabi Musa, mengagung-agungkan Nabi Isa. Itu agama nggak punya pendirian. Ya Allah marah digituin. Bani Israel tukang makan riba begitu, menghina nabinya, ya marah. Kaum Nasrani yang la ilaha illallah jadi menyembah berhala, ya marah. Maka diangkatlah Rasulullah ke langit. Tuh lihat sendiri dah. Kalau nggak percaya, hanya mereka yang beriman nanti yang meyakininya. Itu satu-satunya mujizat yang paling tidak masuk akal. Yang bahkan sampai orang ateis bilang itu Muhammad katanya jujur tapi kok tukang ngibul gitu, nggak mungkin dia naik ke langit. Satu hari sholat di Masjid Al-Aqsa lalu balik lagi ke negeri Mekah, ya nggak mungkin. Tapi sekarang kan terjadi pembuktiannya. Kita naik pesawat cuma berapa menit, dari sini ke Jogja cuma 10 menit. Kita ke Amerika paling 2 hari. Pun kalau kita naik jet yang komersil yang sangat-sangat jet-jet, ya paling nggak nyampe 10 jam. Muhammad sehari semalam doang ke langit ke-7, balik lagi sholat di Al-Aqsa. Jadi memang agama fitrah, mau gimana juga agama fitrah. Walaupun pemeluknya goblok, walaupun pemeluknya bodoh, walaupun pemeluknya miskin, agama fitrah sulit. Mau diapain juga. Begitu juga tuh kejumutan pada kaum Nabi Saleh, kaum Samud itu luar biasa. Dikasih pembuktian 1 tidak percaya, pembuktian 2 tidak percaya, pembuktian 3 akhirnya itu unta suruh beranak deh. Kalau begitu kan lagi hamil tuh, beranaklah unta itu dalam bentuk unta yang paling cantik, dan tidak ada yang tidak terpesona dengan unta itu. Tapi tahu sendiri untanya sebesar bukit, ibunya sebesar gunungnya, anaknya sebesar bukit. Jadi sebelum Hollywood bikin dinosaurus itu, zaman dulu udah ada dinosaurus itu bentuknya unta, sebesar itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri. Mau nabinya dikata pembohong, mau jadi nabi jelek, mau Al-Quran dibakar, diludahin, ya nggak bisa. Agama fitrah. Cuman kalau pemeluknya tidak mengikuti contoh Rasulullah, kejujuran, kerja keras, saling toleransi, ya nggak berhasil juga. Nabinya jadi bukan Nabi Muhammad lagi. Tahu Nabi siapa itu diikutin. Kok makan duit haram dari Al-Quran? Al-Quran dikorupsi coba. Itu neraka model macam apa lagi itu nanti yang dilelepin. Sementara lambang partainya Ka'bah. Gak punya malu. Di penjara sholat lagi. Dengan muka yang sangat mengenaskan. Itu kalau di Arab harus dipancung itu. Karena memang menjijikan, hidup juga menjijikan. Kasihan dianya. Dosanya nggak terhapus. Nanti dibakar dulu di sana, pencucian dulu. Harus dipancung, benar-benar dipancung. Lalu duit Al-Quran dimakan, gimana coba pikirannya. Jadi begitu. Jadi Nabi itu kalau datang itu bukan di tempat yang bersih, bukan di tempat yang Namrud, Fir'aun, walaupun nyembah berhala tapi bersih, yang gak bakal marah Musa sama Ibrahim, yang gak bakal marah. Orang baik-baik saja sekitarnya, tapi karena jalim, karena lalim, karena menindas yang lemah, ya marah. Karena fitrah kenabian itu ya seperti itu. Ya, kasihan. Kapan sadarnya? Alhamdulillahirrabbilalamin.